Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Azimatul Maghfirah, NIM K71200052 dari kelas 3A PGSD UNS Kampus Kebumen. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang operasi penjumlahan bilangan bulat negatif. Selamat menyaksikan. Nah, sesuai apa yang saya sudah bilang tadi, kita akan belajar tentang materi operasi penjumlahan bilangan bulat negatif. Lalu kita akan belajar tentang apa sih? Nah, yang di dalamnya itu termuat materi yang pertama, kita akan belajar mengenal bilangan bulat dan lambangnya. Yang kedua, kita akan belajar tentang konsep penjumlahan bilangan bulat negatif. Yang ketiga, kita akan belajar tentang operasi hitung penjumlahan bilangan bulat negatif. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu kita belajar tentang menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penjumlahan bilangan bulat negatif. Oke, kita simak baik-baik ya materinya. Kita masuk pembahasan yang pertama yuk, yaitu tentang mengenal bilangan bulat dan lambangnya. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama mengenai mengenal bilangan bulat. Nah, bilangan di sebelah kanan bilangan 0 itu disebut dengan bilangan bulat positif. Contohnya itu angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu bilangan-bilangan yang ada di sebelah kiri bilangan 0 itu disebut dengan bilangan bulat negatif. Contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Lalu bilangan bulat terdiri atas 3, yaitu bilangan bulat negatif, 2 bilangan 0, lalu yang ketiga bilangan bulat positif. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu membaca lambang bilangan bulat. Di situ sudah tersedia gambar. Nah, misalkan seseorang itu bernama Noni. Noni sekarang berada di posisi 0. Noni maju ke depan 4 satuan, yaitu Noni akan sampai pada bilangan keempat, yaitu yang di angka merah. Terus, jika dari posisi 0, ini kembali ke awal, Noni mundur 3 satuan ke belakang. Noni sampai pada bilangan negatif 3. Bilangan negatif 3 itu bisa dibaca min 3 atau negatif 3. Nah, bisa dipahami kan? Kita lanjut yuk ke pembahasan yang kedua tentang konsep penjumlahan bilangan bulat negatif. Ya, di sini kita belajar tentang konsep-konsep penjumlahan bilangan bulat negatif. Penjumlahan bilangan negatif, ya beberapa konsep penting yang harus kita pahami dalam penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, jika bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Lalu yang kedua, jika bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Yang terakhir, jika bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat negatif, maka hasilnya tergantung pada bilangan mana yang angkanya lebih besar. Jika bilangan negatif angkanya lebih besar, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Sebaliknya, jika bilangan positif lebih besar, maka hasilnya adalah bilangan positif. Kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga tentang operasi hitung penjumlahan bilangan bulat negatif. Nah, kita sekarang akan masuk pembahasan ke penjumlahan bilangan bulat, pendekatan model, garis bilangan anak panah. Oke, kita simak baik-baik ya materinya. Nah, di situ ada bilangan bulat, positif itu ke arah ke kanan, lalu 0 itu sama dengan diam, dan negatif sama dengan ke arah kiri. Nah, operasi tambah itu berarti dilanjutkan. Jika kurang, diubah menjadi operasi tambah dengan lawannya. Lalu, hasil operasinya itu dilihat dari titik pangkal pertama sampai dengan ujung panah kedua. Lihat bilangan di bawah mata panah. Oke? Kita langsung ke contoh ya, bagaimana dengan penjumlahan bilangan yang digambarkan dalam garis bilangan berikut. Nah, di sini sudah ada gambar garis bilangan dengan cara serupa penjumlahannya. Yang pertama yaitu kita dari 0. Nah, dari 0 kita melangkah ke belakang, yaitu ke negatif 3 atau min 3. Lalu
kita melangkah ke depan lagi. Berapa langkah? Ya di situ kita akan melangkah 4 langkah tapi negatif. Nah jadinya min 3 ditambah min 4 sama dengan min 7. Dapat digunakan dalam pengerjaan operasi min A plus min B sama dengan min A plus B. Kita belajar lagi ya yang soal kedua. Nah sekarang amati gambarnya. Di situ ada garis bilangan lagi, lalu kita akan menggunakan sebuah soal cerita. Misalkan Andi mundur 3 langkah. Oke, kita dari 0 mundur ke negatif 3 karena mundur ya. Jadi kita mundur ke negatif 3. Kemudian Andi maju sejauh 4 langkah. Karena maju, kita berarti ke arah positif sejauh 4 langkah. Berapa langkah posisi Andi dari semula? Berarti kan mundur 3 langkah, berarti tadi di negatif 3. Nah, maju 4 langkah berarti 4 ya, kita maju 4 langkah. Jadi posisi Andi dari semula adalah min 3 ditambah 4 sama dengan 1. Berarti hasilnya adalah 1. Sekarang kita lanjut ke penjumlahan bilangan bulat, pendekatan model garis bilangan maju mundur. Nah, di sini bilangan bulat positif itu tetap maju, 0 itu sama dengan diam, lalu negatif itu sama dengan mundur, operasi tambah itu sama dengan terus, lalu kurang itu sama dengan balik arah. Kita ke contoh soal yuk. Hitung negatif 2 ditambah 3. Nah, kita dari 0, lalu kita mundur 2 langkah. Karena di situ lambangnya negatif. Lalu, nah, diibaratkan di sebuah mobil ya, kita mundur 2 langkah. Lalu, maju lagi berapa langkah? 3, karena disuruh maju 3 langkah. Nah, mobilnya maju 3 langkah. Jadi hasilnya ada di mobil tersebut berhenti di angka 1. Jadi negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. Hitung negatif 2 ditambah negatif 3. Oke, kita mula-mula awal mobilnya berada di 0 ya. Lalu negatif 2 berarti kita mundur 2 langkah. Sekarang kita ada di negatif 2. Lalu kita mundur lagi karena itu negatif, berarti kita mundur lagi berapa langkah? 3 langkah. Berarti sekarang kita ada di negatif 5. Nah, maaf ya karena ada kesalahan sedikit, harusnya mobilnya itu berhenti di angka negatif 5. Biar tambah lancar nih kita belajar latihan lagi ya, banyak-banyak latihan. Hitung negatif 2 ditambah 3. Oke, kita mula-mula mobilnya ada di angka 0, lalu kita mundur 2 langkah karena itu negatif, berarti kita mundur ya. Ditambah 3, karena 3 positif, berarti kita maju ke arah bilangan positif, berarti kita maju 3 langkah. Nah, berarti mobilnya berhenti di angka 1, berarti jadi negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Oke, kita pakai benda konkret sekarang ya. Di sini Bu Guru punya lidi. Bisa terlihat ya, di sini lidinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Bu Guru punya 5 lidi. Lalu, ya misalnya Noni meminjam lidi Ibu 3, berarti berapa sisanya? 5 dikurangi 3, berarti sisanya ada 2. Jadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara mengoperasikan menghitung penjumlahan bilangan bulat negatif. Sudah bisa dipahami kan anak-anak? Ya, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir yuk. Kita mau menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penjumlahan bilangan bulat negatif. Nah, kita di sini akan berlatih soal. Oke, sekarang kita akan latihan soal yang pertama, yaitu hitung negatif 2 ditambah 3. Kita menggunakan garis bilangan ya. Oke, yang pertama kita kasih tanda panah 0 ke arah negatif 2.
lalu ditambah 3, berarti kita ke arah positif. Berapa? 3, berarti posisi sekarang ada di angka 1. Jadi negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Ini kita sudah latihan menggunakan garis bilangan ya. Sekarang kita latihan menggunakan contoh model. Oke, di sini Bu Guru ada garis bilangan tapi lalu menggunakan ada gambar mobil. Nah, hitunglah negatif 2 ditambah negatif 3. Kita mula-mula mobil berada di posisi 0 nih. Lalu berapa? Ya, mundur 2 langkah karena negatif 2, berarti kita mundur 2 langkah. Berarti posisi kita ada di negatif 2, lalu disuruh mundur lagi nih karena lambangnya negatif, berarti kita mundur 3 langkah. Oke, nah berarti kita ada sekarang posisinya di negatif 5. Jadi negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Ya, itu dia tadi pemaparan materi tentang penjumlahan bilangan bulat negatif. Semoga apa yang sudah Bu Guru sampaikan itu bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.